Mas Icang, Pak Purbaya nih banyak bicara soal KCIC ya. Kayaknya tahu banyak nih tentang kereta cepat Wus ini. Iya, kemarin terakhir nimpalin Pak Jokowi itu ya. Betul. Nah, itu kita ke belakang, kita cek. Waktu KCIC itu mulai bergulir, Pak Pur lagi di mana? Kita tahu, beliau udah di pemerintahan saat itu. Nah, ini jangan dibahas sama orang nih. Saat KCIC itu bergulir, Pak Pur lagi ngapain dan di mana? Oke, ditahan dulu ulikannya karena kita harus sapa terlebih dahulu ini sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV. Salam sehat, salam bahagia, salam ngutik kembali. Ayo kita ngulik politik. Yeah. Baik sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, kali ini kita kembali di episode Ngutik di mana saat ini tadi sudah di awal juga ini ada dua teman diskusi saya yang berdiskusi begitu, dan kali ini juga merupakan episode BPS atau Breaking Politik Sepekan. Dan kalau di BPS itu teman diskusi saya adalah Bung Mahfud, nggak pakai MD, dan juga tentu saja Mas Icang. Halo Bung Mahfud, Mas Icang. Oke, tadi di awal ini kan sudah dipantik ya mengenai Pak Purbaya dengan KCIC dan juga Pak Purbaya yang merespon begitu ya. Pak Jokowi. Akhirnya beliau merespon ya, setelah sempat ditodong wartawan melengos terus ya. Tapi untuk ulikan tersebut rasanya kita harus tahan karena ini ada beberapa pemberitaan dalam sepekan ini yang juga menjadi sorotan. Nah, yang paling juga mendapatkan perhatian publik begitu ya, ini merupakan ataupun ini topik terkait dengan sidang etik MKD atau Mahkamah Kehormatan Dewan DPR untuk 5 anggota nonaktif. Masih inget dong siapa aja? Nah, antara lain ini kan ada Ahmad Sahroni, kemudian ada Adis Kadir, ada juga Surya Utama atau Uya Kuya ya. Eko Patrio, Nafa Urba. Ini setelah perkara kelima anggota nonaktif ini diregistrasi pada 29 Oktober 2025. Nah, kalau kita flashback nih Mas Bung begitu ya, kelima legislator tersebut yang dinonaktifkan ini dimulai begitu sejak 1 September 2025. Ini menyusul adanya protes publik atas pernyataan kontroversial mereka begitu ya, terkait dengan tunjangan. Betul ya. Nah, langsunglah ulikannya kalau begitu terkait ini Bung Mahfud atau Mas Icang. Oh, Bung Mahfud. Monggo, Bung. Jadi cukup reda ya kemarin berita tentang 5 anggota DPR yang nonaktif ini. Kemudian minggu-minggu kemarin ya, hari-hari kemarin itu pimpinan DPR Pak Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR itu memberi lampu hijau bahwa MKD ini akan menggelar sidang etik untuk 5 anggota nonaktif di masa reses. Ini masih masa reses ya Mas? Masih reses kalau nggak salah sampai awal November. Awal November. Jadi kemarin itu tanggal 29 tadi udah disebutin, MKD udah menggelar sidang awal ya. Sidang awal ini agendanya untuk registrasi dan juga penelaahan perkara, sekiranya mana yang mau dilanjut atau perkara ini mau lanjut atau enggak. Nah, setelah sidang tertutup melalui ketuanya, Ketua MKD Pak Nazaruddin Deebgam, yang dari PAN itu ya, yang dari PAN, yang dari Aceh kalau nggak salah ya, itu menyebutkan ini akan dilanjutkan Mas. Jadi ini akan dilanjutkan. Rencananya ini akan dilanjutkan untuk minggu depan. Namun tanggal pastinya belum diketahui dan belum disebarluaskan. Agendanya juga masih belum diberitahu gitu kan. Nantinya kata Pak Nazaruddin ini 5 anggota ini atau satu persatu menurut Pak Dasko ya akan dihadirkan dalam MKD. Jadi yang kemarin itu belum ada kelima anggota nonaktif ini tuh ya? Jadi masih dalam registrasi awal dan juga itu penelaahan. Ternyata setelah ditelaah dilanjut nih. Itu. Dan gimana itu kemarin kalau kita mau flashback sedikit, mereka ngapain aja sih kemarin
Masih ingat nggak yang dia itu? Kalau misalnya yang saya ingat nih Mas, terkait dengan kelima anggota legislatif ini yang kemudian dinonaktifkan ini kalau misalnya saya nggak salah ingat begitu ya, mohon di koreksi apabila ada kesalahan gitu ya Mas Icang maupun Bu Mahfud ini mengenai pernyataan kontroversialnya terkait dengan kelima anggota ini. Kalau misalnya yang saya ingat yang memang beberapa kali begitu ya saya scroll media sosial itu yang muncul itu adalah Nafa Urbah. Nafa Urbah. Soal macet ya? Iya, menurut Nafa Urbah ini tuh nggak apa-apa ditambahkan aja ke kami gitu karena berasa lah kalau misalnya dari Bintaro ke dari Senayan katanya. Bintaro ya, Bintaro ke Senayan itu lumayan kalau misalnya macet kayak tadi gitu. Nah terus di-compare lah sama para netizen, gimana nih rasanya kami gitu yang setiap hari memakai transportasi umum, coba rasain Berjubel gitu ya. berjubel. Anda saja begitu perjalanan dari Bintaro ke DPR itu menggunakan fasilitas mobil yang nyaman, yang mewah, masa macet sebentar aja gitu, jaraknya berapa lama sih dari Bintaro ke DPR gitu kan, ke Senayan itu nggak butuh waktu yang lama gitu. Nah kita gitu setiap hari macet-macetan berjubel di kereta, ada yang compare tuh yang cukup viral. Jadi di kereta berjubel gitu desek-desekan. Nah di compare sama mereka itu sih salah satunya yang membuat saya tuh cukup teringat terkait dengan kontroversi salah satu dari kelima anggota nonaktif itu. Kalau misalnya Mas Icang atau Bung Mahfud? Masih ingat kayak yang lain, Bung? Yang kalau saya ingat-ingat, mungkin yang paling parah tuh Pak Saroni ya. Oh iya. Pak Saroni itu pernyataannya gitu kan, yang cukup menyakiti hati Bahkan masyarakat kalau ya. kita terbatinkan mungkin akan disensor ya. Iya Nggak betul. boleh itu yang Mungkin masyarakat luas juga masih ingat lah gitu iya, kan. yang mau gubernur DPR itu hanya orang Gitu kan. Sampai mungkin pernyataan tersebut gitu memicu amarah publik yang kemudian akibat pernyataannya rumahnya dijarah. dobrak-abrik lah sama netizen gitu. Iya. Yang lain? Jadi inget lagi nih, kalau misalnya dari, kan ini salah satunya ada Eko Patrio. Iya. Joget-joget bukan sih? Juga joget. Iya ya. Sambil nge-DJ kalau nggak salah ya. Son Horek. Iya, Son Horek. Yang ngebahas tuh soal ini ya, tunjangan kalau nggak salah ya. Iya. Itu sih yang pemantik cukup luar biasa. Sama kalau satu lagi itu Pak Adis Kadir ya. Nah itu dari Golkar ya? Dari Golkar itu ngitung 3 juta Per hari katanya per hari katanya, sampai disuruh les kumon katanya sama netizen kalau ngitung kan. Ya, itu lagi siapa? Uya Kuya ya. Uya. Itu hampir mirip Eko itu. Joget-joget juga. Bikin semacam video TikTok gitu ya, sambil agak ngenyek lah mungkin, merendahkan bahwa ya buat mereka itu nggak seberapa gitu loh. Ya itu kan sebuah arogansi ya. Iya betul. Kenapa ini saya recall? Karena kan sempat mereda ya Bung ya. Iya betul. Dan tahu-tahu ini untuk permukaan dan kita memang tidak melihat sidangnya karena tertutup. Tapi ya memang harus ini dilaporkan ke publik karena apa? Saya mau lihat apakah MKD ini akan mendengar aspirasi kita. Karena kan yang kita tangkap ya saat itu tuh sorotan ke 5 orang ini luar biasa tajam. Bahkan yang uniknya itu mereka sepertinya memakai istilah baru itu, nonaktif itu. Nonaktif. Yang di undang-undang MD3 itu tidak dikenal. Cuman ada PAW kan sebenarnya kan. Diberhentikan sementara kan. Betul. Berhentian sementara. Nah, sekarang kita lihat apakah nanti MKD itu cukup punya kepekaan ya untuk menangkap aspirasi masyarakat, ataukah nanti mungkin mereka akan buying time, seluruh waktu, lihat nanti itu ya. Saya setuju sih Mas sama pernyataan Mas tadi gitu kan. Jadi ini tuh momentum buat DPR juga kan. Momentum buat DPR juga untuk mengembalikan kepercayaan dari masyarakat gitu kan. Mengembalikan kepercayaan untuk kredibilitasnya juga kan. Bagaimana integritas DPR ini diuji nih sekarang gitu kan. Kalau saya melihatnya sih Mas, kalau berdasarkan Undang-Undang MD3 nih, hasilnya dari sidang ini tuh cuma 3 gitu. Apa kan. itu? Pelanggarannya tuh bisa ringan, bisa sedang atau berat Mas. Kalau misalkan ringan cuma tertulis. Teguran aja berarti. Teguran aja tuh tertulis. Kalau misalkan sedang itu cuma pemindahan posisi. Tapi masih jadi anggota DPR. Jadi masih anggota DPR. Nah yang paling berat ini bisa sampai diberhentikan. Iya. Kalau nggak salah kan sebenarnya Pak Saroni yang kedua udah dilakukan tuh.
Oh, yang Sebagai wakil pemindahan ketua ya? komisi kan, Ya, digeser betul, kan kalau nggak betul, salah. betul. Yang waktu itu digantikan sesama rekan fraksinya kan. Nah, ternyata Mas, selain 5 anggota nonaktif ini, MKD juga menggelar sidang rapat tertutup Mas. Oke. Terkait MKD ini menolak pengunduran diri anggota DPR Sarahayu Mbak Rahayu Saraswati. Iya, Itu di hari yang sama juga ya, di tanggal 29 Iya, Oktober Kalau ya? nggak salah justru di media itu yang muncul pertama kali soal Mbak Saras. Ya, Oke. yang baru ramenya itu. Yang ramenya kan. yang itu rame di media massa kan. Ternyata itu satu paket ya, Itu ternyata di waktu yang sama Mas. di waktu yang sama. Di dalam rapat yang sama juga itu. Entah itu di dalam rapat yang sama, Oke. tapi itu kurang lebih 29 Oktober juga. Iya, Iya, betul iya, harinya. juga. Nah, 29 Oktober. Di situ Pak Ketua MKD, Pak Nazarudin Kebgam, memutuskan bahwa setelah melalui beberapa pertimbangan, salah satunya pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Partai, jadi MKD menolak pengunduran diri Mbak Saras ini. Oke. Nah, dengan keputusan ini, jadi Mbak Saras akan tetap menjadi Anggota anggota DPR gitu kan. Nah, alasan MKD ini mengacu kepada putusan Mahkamah Kehormatan Partai, Oke. di mana Ketua Harian DPP Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI, DPR, ya. Pak Supmi Dasko Ahmad itu menjelaskan bahwa pengunduran diri Mbak Saras ini tidak memenuhi syarat secara hukum. Oke. Alasannya itu beberapanya, pertama itu tidak adanya laporan etik, Dari partai. tidak ada laporan kepada partai Oke. maupun kepada MKD. Jadi gak ada yang ngelaporin Mbak Saras Oh gitu, berarti secara etik. waktu bulan September itu tanggal 10 kalau nggak salah, Mbak Saras itu baru menyampaikan pengunduran diri lewat platform Instagram aja ya. Betul. Setelah itu nggak ada ini ya kelanjutan Nah, secara administratifnya itu ya. Kemudian Pak Dasko juga menjelaskan itu bahwa Mbak Saras ini hanya tadi itu mengundurkan lisan. diri secara lisan. Oke. Nah, secara administrasi Mbak Saras ini tidak melakukan pengunduran diri secara tertulis. Jadi secara resminya mungkin nggak ada pengunduran diri kali ya. Atau mungkin kita nggak tahu ya, kan ini kan dari Bang Dasko Ya. pernyataan itu. Kalau nggak salah kan juga beliau mengatakan kadernya juga menolak beberapa kader. Ya betul. Iya, Nah, bahkan salah ada penolakan. ada petisi ya katanya ya. Itu juga ada, saya cek itu juga ada di change.org itu berapa ribu orang menolak untuk Mbak Saras untuk mundur gitu kan. Tapi gini, Bung Mahfud, Neng Tia, saya jadi penasaran sebenarnya. apa itu Mas? Mekanisme kalau seorang DPR anggota itu resign, itu seperti apa sih? Karena kan belum pernah ya kejadian, kecuali yang dulu itu, yang saya ingat itu penyanyi Tere itu ya. Mengundurkan diri dia. Iya, tapi itu kan udah lama, Yap. sudah ganti UMD 3 mungkin gitu ya. Tapi memang ini presiden yang sangat baru. Dan kalau boleh mengingat kembali ingatan gitu ya, waktu Mbak Saras itu menyatakan pengunduran diri, itu kelihatan genuine kok menurutku. Iya. Beneran gitu loh, kayak memang beliau ngerasa bersalah Iya. atas ucapan beliau yang mungkin juga di framing, dilekatkan ke narasi yang mungkin di konteks yang berbeda gitu ya. Iya. Tapi yang menarik bahwa memang seorang anggota DPR yang merupakan pejabat yang di-elected ya, dipilih, bukan appointed, bukan ditunjuk, tapi mekanismenya itu tetap lewat partai dan DPR sendiri. Ya. Ibarat kata mungkin Mbak Saras itu di sebuah keluarga Gerindra mengajukan resign di kantornya yang bernama DPR gitu kan ya. Ya. Tapi baik keluarga maupun kantornya mengatakan, oh nggak usah resign, ya kan? Mungkin bisa jadi ibarat kata kalau kita cek ini sebenarnya nggak fatal kok kesalahanmu gitu loh. Tapi kan menariknya bahwa kalau presiden itu kan juga di-elected ya, dipilih oleh rakyat. Iya. Kalaupun nanti ada pemakzulan via DPR, perwakilan rakyat juga. Beda sama menteri, karena dia ditunjuk, semua diskresi di presiden. Nah kalau DPR ini jadi pertanyaan buat saya sebenarnya, gimana sih mekanismenya pengunduran diri? Apakah misalnya seorang anggota itu ketika mau mundur itu nggak punya otonomi sendiri gitu loh. Jadi harus tetap itu semua ada di tangan partai dan DPR sendiri gitu kan.
Yang kayak misalnya dari kasusnya Mbak Sarah ini kan lewat MKD begitu ya. Betul. Jadi partai memberikan surat kalau nggak salah ya kronologisnya ya dari Partai Gerindranya kasih surat ke MKD, terus MKD membaca poin-poinnya, ternyata menindaklanjuti bahwa oh ini ditolak begitu pengunduran dirinya. Kurang lebih seperti itu. Seperti itu ya. Ya, tapi Oke kan lah. juga gini, maksudku menarik sih, ini kasus ini kan baru pertama kali. Ya. Iya. Dan aku juga lihat bahwa Mbak Saras itu genuine, waktu itu pengen mundur atas kasus etika itu. Cuman lagi-lagi di tangan siapa sebenarnya ini diputuskan, itu menarik sebenarnya. Tapi kalau misalnya nggak saya salah catat begitu Masnya mengenai mekanisme pengunduran dirinya DPR itu kalau nggak salah ada 3 poin ya. Yang pertama adalah meninggal dunia. Itu di PAW ya? Itu Di PAW ya? PAW. Jadi kalau Mekanisme misalnya resminya ya. jadi anggota DPR bisa diberhentikan atau dinonaktifkan ketika 3 syarat tadi. 1 mungkin meninggal dunia, Oke. kedua berhalangan tugas, Ya, sakit berat atau sakit apa. berat atau gitu ya. apa. Oke. Kemudian yang ketiga diberhentikan. Nah, diberhentikannya ini juga dijabarkan lagi di Mencakup. pasal-pasal yang lain. Iya, termasuk resign itu ya. Ya, betul. Oke. Ya palingan mungkin agak awkward aja mungkin ya. Kalau di awal sudah kelihatan ya bersungguh-sungguh mundur, Iya, mundur. akuntabilitas, transparansi, kita kan waktu itu sempat salut juga ya sama beliau. Betul. Tapi ditahan oleh MKD jadi kayak canggung aja sih menurutku sih. Iya, betul. Oke lah, kalau begitu ini kita harus jeda, kita lanjutkan lagi di segmen selanjutnya karena juga yang menarik untuk ulikannya ini adalah yang tadi pemantik di awal nih mengenai KCIC, Pak Purbaya. Masih berlanjut ya. Masih berlanjut. Kita bahas ya Mas ya. Oke. Bung di segmen yang selanjutnya. Baik sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan kembali. Pastikan tetap di Ngutik Ngulik Politik. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV kembali lagi di Ngutik. Ayo kita ngulik politik. Baik sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, tadi kita sempat terjeda begitu di segmen yang sebelumnya ini sudah membahas mengenai sidang etik MKD terkait dengan 5 anggota nonaktif dan juga adanya penolakan begitu ya terhadap pengunduran diri dari Mbak Rahayu Saraswati. Nah, sebelum kita beralih nih Mas, tadi kan saya di sebelum jeda begitu ya sudah memantik ini kita akan membahas polemik KCIC tadi juga dipantik oleh obrolan di awal oleh Bung Mahfud dan Mas Icang gitu ya. Tapi rasanya saat saya memunculkan kata MKD ini saya jadi teringat begitu ya terkait dengan putusan MK nih mengenai mewajibkan keterwakilan perempuan di minimal 30% di seluruh alat kelengkapan dewan atau AKD. Paling terbaru tuh MK Paling terbaru ya. Lagi ya. Gimana tuh ulikannya Mas Isyam? Ya, ini kan sebenarnya perjuangan dari Mbak Titi Anggraini, setauku, Perludem, yang maju itu 3 murid beliau. Ya kan, yang sudah lulus kalau nggak salah FHUI, akhirnya berhasil gitu ya. Nanti berarti DPR kalau nggak salah kemarin Mbak Puan ya sudah akan bersiap-siap membahas itu dengan para kepala AKD. Jadi keterwakilan perempuan itu akan minimal 30% di setiap AKD. Yang DPR itu mungkin ada sekitar 10 ya Bung ya. Di antaranya mungkin di badan Balek, Legislatif, Banggar, Anggaran, ya kan, Bamus, Musyawarah, BURT juga ya, Badan Urusan Rumah Tangga, Komisi juga Bung. Ya, masuk itu ya. Nah, MKD sendiri yang kita tadi bahas, itu 5-5-nya kalau kita googling, muncul muka laki-laki semua. Ketuanya, wakilnya. Nah, nanti dengan pelaksanaan MK ini, nanti kita akan melihat wajah-wajah perempuan gitu ya. Minimal berapa Bung? 30% Bung? 2 atau 1 kali ya. 1 atau 2 lah minimal. Jadi nanti kita akan melihat lah ya untuk pemerataan Bung, representasi ya Bung ya. Yang penting kan itu. Kita tahu bahwa semakin demokratis sebuah negara itu sangat penting Bung, terwakilan gitu ya. Betul sekali. Oke lah Bung Mahfud, mungkin mau ada yang ditambahkan terkait dengan putusan MK ini? Atau kita lanjut nih ke
ulikan selanjutnya topik Kita lanjut di yang aja. lain. Lanjut ya. Oke, kita gas nih Mas mengenai polemik KCIC atau kereta cepat WUS begitu ya. Yang aduh polemiknya nih terus bermunculan begitu ya. Non-stop bergulir terus ya. Non-stop. Nah, dan salah satunya ini yang terbaru ini mengenai responnya Pak Presiden begitu, Pak Presiden Pak Prabowo Subianto yang memerintahkan jajaran kabinet, termasuk di dalamnya ini adalah Menteri Keuangan, aduh yang sedang menjadi media darling ya, Pak Purbaya Yudi Sadewa untuk mencari opsi terbaik lah begitu ya untuk menuntaskan persoalan utang yang menjerat proyek tersebut. Nah mungkin sepertinya sih dari raut wajahnya nih Bung Mahfud punya ulikan khusus terkait ini, silahkan Bung. Tapi emang gak habis-habis nih Mas ya. Isu baru terus gitu. Iya, ada aja update-nya. Ada aja update-nya gitu kan. Terbaru kan tadi udah disebutin Presiden tuh memerintahkan langsung anak buahnya lah gitu kan, jajaran menterinya. Waktu itu Mas Pras tuh yang menyampaikan ya. Iya betul, Mensesnek kan yang menyampaikan bahwa Presiden memerintahkan kepada Menteri Koordinator Ekonomi Pak Erlangga, kemudian Menteri Keuangan Pak Pur, kemudian CEO Danantara Pak Rosan. ya. Nah untuk mencari skema-skema terbaik lah untuk membereskan permasalahan utang ini. Berarti sebenarnya yang kemarin kita sempat bahas tenor ditambah itu belum final Bung ya? Belum. Mungkin hanya sepakat verbal ya. Gentleman agreement mungkin ya. Betul. Secara kesepakatan mungkin belum ada yang tercapai. Dan juga Mas, yang selama ini bungkam, yang selama ini diam, mempunyai proyek ini ikut nimbrung sekarang. Yang sebelumnya diem-diem baik ya. Sebelumnya diem-diem baik, yang ketika ditanya melengos. Oh iya sempat melengos tuh waktu tanya sama wartawan. Sekarang mungkin udah kepikir jawabannya. Udah ada jawabannya. Udah ada. Presiden ke-7 Republik Indonesia Pak Joko Widodo udah muncul nih ke permukaan tentang KCIC ini. Nah beliau ikut berkomentar bahwa KCIC ini sebenarnya itu investasi sosial katanya. Jadi kalau misalkan bukan mencari untung katanya. Nah pernyataannya ini juga disambut baik gitu kan oleh Pak Pur. Ada benernya juga katanya. Ada benernya. Ini tuh emang proyek buat investasi sosial. Katanya begitu. Terus ada lagi yang komen lagi Bung, yang lain. Pak Luhut gimana Pak Luhut? Pak Luhut tuh di tengah-tengah isu yang ramenya ini dia naik KCIC gitu kan. Oh iya, ke Bandung. Ke Bandung. Mau ada ini katanya mengisi acara bisnis Koat Bandung. Iya betul. Beliau juga mengatakan bahwa sekarang tuh KCIC udah bisa nutup operasionalnya. Betul, dan dia bilang hemat waktu. Hemat waktu. Gitu ya. Jadi 30 menit sampai 1 jam lah ya. Nah itu jadi ingat juga nih Bung soal tadi ya statement dari Pak Jokowi sendiri bahwa ini juga investasi sosial, nggak melulu soal angka. Saya jadi ingat ini Neng Tia soal peran ganda sekaligus dilema BUMN. Kenapa tuh maksudnya? Jadi kan kita tahu, namanya kan juga BUMN ya, Badan Usaha Milik Negara. Punya negara dong. Iya. Tapi sebagai entitas hukum dia juga korporasi yang mencari profit. Jadi kalau kita lihat misalnya kayak PLN Bung. Itu kan juga jutaan rumah tangga itu menikmati PLN. Mereka punya yang namanya PSO, Public Service Obligation, atau obligasi sosial. Tapi di sisi lain ada juga yang kayak Garuda Bung, cari untung, cari profit karena itu layanan premium. Kalau misalkan kita ngomongin Bulog, semua orang sepakat ya, nyari untung atau nyari beras yang murah. Pasti yang kedua dong. Ya kan? Tapi kalau kita ngomongin kayak BUMN lain Bung, kayak Pertamina itu gimana coba? Kayak dua kaki itu Mas ya? Ya itu dia, mereka itu beroperasi di area yang nggak hitam putih. Sisi lain mereka itu harus sehat secara korporasi, tapi juga mereka itu kan melayani hajat hidup orang banyak. Subsidi itu ya? Subsidi itu juga. Nah, dilema ini juga menghinggapi menurutku ya di proyek KCJB ini atau WUS ini. Jakarta-Bandung ya, kereta cepat Jakarta-Bandung. Sisi lain memang betul, bahkan beberapa netizen tuh mulai speak up mungkin ya di tengah keramaian ini bahwa ada beberapa lah, nggak cuma 1-2 itu, mengaku, iya gue sih nggak bisa ngomong banyak ya, karena gue juga termasuk terbantu.
Gualah orang yang tiap hari selama 5 hari itu bolak-balik Jakarta Bandung. Dia pakai tiket terusan katanya lebih murah yang per bulan itu. Jadi bagi orang-orang seperti ini memang betul tuh terdampak, Bung. Kita ngomongin hemat waktu pasti. Waktu kan memang berharga, Bung ya. Betul. Saya pun ngalamin sebenarnya. Pernah nyoba WUS waktu itu iseng dapat tiket WUS yang promo Rp1.000. Tapi saya lupa nggak mesen tiket baliknya. Akhirnya saya pulang pakai Argo Parayangan, beda jauh. Jadi kalau saya hitung-hitung itu ada ekstra hampir 2 jam. Jadi memang secara waktu terbantu. Tapi lagi-lagi kita ngomongin yang kemarin, Bung, bom waktu. Ya, soal utangnya ini kan. Soal utangnya ini memang ini problem yang sangat krusial dan sekarang masih belum diputuskan, ya kan? Tapi juga di sini menurutku sih apa ya? Mungkin ada sisi lain. Kayak misalkan kita ngomongin transportasi lain nih di Jakarta. Busway, Transjakarta itu biaya dia itu 4,2 T per tahun, Bu. Disubsidi? Itu biaya semuanya. Oh, biaya semuanya. Dan mau ditambah lagi 400 miliar. Ya kan? Tapi memang itu kan dari Pemda, BUMD kan. Dia itu melayani per hari tidak kurang dari 3,5 juta komuter. Ya kan? Sedangkan kalau skala untuk Jakarta Bandung mungkin belum segede itu. Dan juga ini kalau pakai anggaran nasional itu akan ada kecemburuan sosial. Betul. Kita nggak ngomongin Jawa loh, ini cuma Jakarta Bandung tok gitulah ya. Paling berapa 20-30 ribu orang per hari itu maksimal gitu kan. Tapi di situ juga saya melihat ya, kalau di konteks Transjakarta misalnya gitu ya, orang ada yang protes soal kalau Pemda DKI itu ngasih subsidi per tahun triliunan gitu ya. Tapi kemarin ketika itu mau naik 7.000 dari 3.500, itu rame. Iya dong, dari 3.500 ke 7.000 berarti 2 kali lipatnya. Padahal 20 tahun itu belum naik. Iya. Belum lagi kalau kita naik Transjakarta sebelum jam 7 pagi masih Rp2.000. Iya. Itu kan murah sekali ya. Iya, betul. Situ kita ngeliat bahwa memang perusahaan negara atau daerah itu sebenarnya kalau kita bisa kelola dengan sehat, fiskalnya itu ada, orang nggak akan protes sebetulnya gitu loh. Jadi di situ ada dilema dari BUMN menurutku di situ sih. Dilema BUMN ya. Nah, terkait dengan KCIC ini juga ada respon nih. Tadi kan ada dari Pak Jokowi, kemudian direspon balik oleh Pak Pur gitu betul. ya. Ada juga respon dari Pak Luhut. Nah, ini yang memantik kemudian polemik yang cukup besar gitu ya terkait dengan kereta cepat WUS ini adalah respon dari Bapak Mahfud, tapi bukan Mahfud yang ini. Gimana tuh Bung Mahfud? Jadi kan MD? yang selama ini bicara mengenai dugaan markup, dugaan penggelembungan dana, itu muncul dari Pak Mahfud. Mahfud gencar ya itu gencar itu di media gitu kan, bahkan dirinya siap lah untuk dipanggil KPK. Jadi saksi. Jadi gitu saksi, memberikan keterangan gitu kan. Tapi ada satu hal yang membuat saya penasaran nih Mas. Apa itu? Ketika Pak Purbaya nih, balik lagi soal Pak Purbaya, kayaknya tahu banget nih Pak Purbaya ngomongin KCIC, soalnya KCIC nongol dia nimbrung, KCIC nongol dia nimbrung. Sebenarnya setahu apa sih ini Pak Purbaya tentang KCIC? Iya. Itu menarik ya, karena menurutku sih kalau kita runut ke belakang di era-era itu, jadi kan 2016 itu kan groundbreaking. Peletakan batu pertama. Simbolis ya. Tapi baru Maret yang waktu itu kita bilang Pak Jonan itu lagi ngurus konsesinya, baru kelar Maretnya. 2 bulan kemudian baru konstruksinya itu tahun 2018 bulan Agustus, ya kan. Nah daripada saya keliru ya, saya mau cek di era-era itu Pak Pur lagi di mana dan ngapain. Apakah sudah masuk pemerintahan atau belum? Karena gini, kalau saya melihat ada sempat mungkin ada sedikit rasa kesal mungkin dari Pak Luhut melihat Pak Pur kok komen terus. Apakah ada kaitannya ini? Nah, kita cek ya. Jadi Pak Pur itu memulai karirnya di pemerintahan tahun 2010. Itu sebagai staf susnya Menko Ekonomi Pak Hatta Rajasa saat itu. Zamannya SBY kali. Zaman SBY, sekaligus merangkap juga sampai tahun berakhirnya Pak SBY itu 2014 sebagai anggota KEN atau Komite Ekonomi Nasional di bawah Pak
Hairul Tanjung. Hairul Tanjung, Pak CT. Nah, itu. Tapi kan itu belum ada proyek KCJB kan? Belum berjalan tuh. Nah, kalau kita runut, mungkin setahun sebelum groundbreaking, 2015, Pak Pur itu jadi staf sus bidang ekonomi di Menko Polhukam. Waktu itu Pak Luhut Panjaitan. Iya, Oke. iya. Nah, di tahun yang sama 2016 sampai 2020, Pak Pur menjadi Satgas di bottlenecking Kemenko Perekonomian di bawah Pak Darmin Nasution. Apa itu di bottlenecking? Yaitu Satgas untuk mengurai proyek nasional yang macet. ya. Disitulah kalau menurutku sebenarnya Pak Pur punya sedikit singgungan. Tapi waktu itu sebagai wakil kepala Satgas di bottlenecking. Selanjutnya di periode yang sama dia merangkap sebagai juga dari Juni 2016 sampai Mei 2018 sebagai staf sus ekonomi Menko Marves. Lagi-lagi Lagi-lagi di bawah Pak Luhut Panjaitan. Yang terakhir itu jabatannya naik sedikit dari 2018 sampai berakhirnya 2020 masih di Menko Marves sebagai Deputi Bidang Maritim dan Energi. Saya jadi ingat waktu itu Pak Luhut juga sempat agak buang bodi kan waktu nanggepin awal-awal kereta cepat ini utangnya bahwa ketika saya masuk udah busuk itu barang. Iya. Di situ menurutku memang ada selipan sedikit. Ketika itu bergulir awal groundbreaking dan konsesi itu sudah jadi, Pak Luhut itu masih di Menko Polhukam. Belum di Menko Marves. belum ngurusin. Iya, Jadi iya. sebenarnya ini juga sejalan dengan Pak Purbaya yang sempat ngomong. Tapi bukan nanggepin soal KCIC ya. Iya. Waktu itu gue masih di Marves, itu maritim sama energi. Gue mancing mulu tuh. Nah, di sini mungkin itu ada selipan di situ. Tapi yang satu yang saya agak menggelitik, Apa itu? yaitu ketika beliau menjadi staf sus bidang ekonomi Menko Polhukam dan wakil kepala Satgas di bottlenecking itu. Ada apa tuh di situ, Mas? Ya karena kan itu kan mengurai di bottlenecking proyek strategis nasional. Harusnya salah satunya juga Kereta cepat kereta ini. cepat. Harusnya itu kan waktu itu kan yang kita dengar sering ya, pembengkakan itu karena adalah faktor teknis geologi tanah. Ada penambahan terowongan di situ. Makanya di situ akhirnya Betul. menggelumbung lah Dan itu sempat sih juga dananya ya. terhambat pandemi sebentar. Oke. Itu kan sebenarnya salah satu juga tuh area dari Pak Pur di situ. Mungkin beliau memang sebenarnya memang tahu persis. Tapi emang lagi-lagi kalau kita mau fair sedikit juga, ya kan beliau juga waktu itu baru staf khusus, deputi, mungkin nggak punya power segede itu ya Ya, mungkin ya. betul. Tapi saya juga mau challenge itu. Karena Pak Pur beberapa kali juga sempat mengklaim meskipun beliau hanya staf sus, beliau sempat terlibat dalam negosiasi yang ini, Bung, batas wilayah udara Singapura. Zamannya Jokowi itu ya. Zaman Jokowi, waktu itu katanya Alot belum mau nyerahin ke kita, ya kan? Kita kan kalau nggak salah kalau mau ke arah Kepri pun harus izin Singapura tuh tadinya kan. Betul. 2023 udah tanda tangan itu milik kita. Pak Pur mengklaim, loh kenapa kita nggak pakai UNCLOS aja? Itu kan undang-undang internasional bikinan kita sendiri, di mana kalau wilayah kepulauan ada perairan di antara pulau-pulau itu milik kita gitu loh. Disitulah beliau ngeklaim bahwa meskipun beliau hanya staf sus, tapi punya peran yang signifikan. Nah, di situ saya mau challenge, kenapa begitu lo nggak melakukan hal yang sama untuk KCIC gitu loh. Oke Mas Icang, tapi rasanya ini banyak juga ya kebijakan-kebijakannya dari Menteri Keuangan Pak Purbaya yang ganggenggong. Nggak ada hentinya ya. Nggak ada hentinya. Nah salah satunya ini yang juga saya ingin ulikannya begitu ya. Tapi di segmen selanjutnya nih terkait dengan ini Mas, apa yang baru muncul adalah kebijakan impor terkait dengan tekstil ilegal. Oke, itu diancam untuk masuk penjara itu. Thrifting ya. Thrifting. Yang lagi yang ilegal tapi ya. Yang ilegal. Oke lah kalau begitu untuk ulikannya, tapi di segmen selanjutnya ya, Ya, Mas Icang dan Bung Mahfud. Nah untuk sahabat ngutik dan juga pemirsa Sinfo TV jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan kembali. Pastikan tetap di Ngutik Ngulik Politik. Oh yeah.
Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinfo TV, kembali lagi di Ngutik. Ayo kita ngulik politik. Baik sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinfo TV, saya akan melanjutkan kembali ini pembahasan dengan Bung Mahfud, nggak pakai MD, dan juga Mas Ijang. Mas Icang, tadi kita sempat terjeda gitu ya saat membahas mengenai Menkeu Purbaya. Nah, kalau bicara soal Menkeu Purbaya ini begitu ya, kan banyak sekali kebijakan-kebijakannya juga yang mengandung inilah begitu, kadang ada polemik, kadang juga pro kontra. Iya, betul sekali. Nah, yang muncul terbaru ini kebijakannya terkait dengan impor tekstil ilegal. Nah, Mas Icang nih sepertinya kayaknya punya ulikan banyak nih terkait ini, mungkin langsung Mas. Jadi ini agak personal sedikit ya, karena dari zaman kuliah tuh dulu suka rajin ke Pasar Senen. Barang-barang kalau anak dulu bilang barkas benar. Sekarang bilangnya thrifting. Lebih keren. Tapi sekarang mahal loh. Nggak semurah dulu. Ya karena udah pada tahu merek kali ya. Iya. Nah di sini Pak Purbaya itu memang agak keras. Waktu itu mengancam untuk dipidanakan penjara. Atau di blacklist, karena selama ini ternyata itu cuma denda dan pemusnahan barang bukti, Bu. Jadi yang impor-impor ilegal itu, terutama juga yang bekas ya, itu kan sangat merusak pasar. Kasihan itu industri tekstil kita, apalagi yang UMKM ya, makin terpuruk. Karena nggak akan menang bersaing dengan harga, Bu. Namanya impor bekas, ya kan, ilegal pula gitu kan, bayar pajak gitu kan. Dan ini ditanggapin oleh Ketua Asosiasi Tekstil Indonesia. Gimana tuh? Jadi agak menarik tanggapannya, bahwa yang pertama beliau itu berujar bahwa ya kita seneng lah kalau ada menteri yang berani cuci piring katanya. Tapi mohonlah ini jangan sekedar retorika politik katanya, harus juga eksekusinya harus terukur. Nah, kata beliau melanjutkan, kalau perlu katanya, beliau bersedia membantu menyediakan sabun dan sikatnya. Itu kan kocak ya. Tapi memang disambut dengan baik oleh para pelaku usaha tekstil ini gitu kan ya. Meskipun ya kalau yang mungkin kurang happy masyarakat luas mungkin ya. Karena kan kalau nanti ditindak semua mungkin akan berkurang supply untuk barang murah. Tapi kan itu kan ilegal ya. Ya, betul. Kerugian negara tuh triliunan loh itu di situ. Belum dampak ke industri, Bu. Tekstil ya kan kalah bersaing, akhirnya di PHK, tutup pabriknya. UMKM juga sama, megap-megap gitu kan. Kalau di sini menurutku meskipun agak ada dilema sedikit sebagai pelaku oknum juga, tapi saya sekali ini mendukung 100% Pak Purbaya. Terkait kebijakan ini ya. Harus lebih keras lagi ke para importer ilegal ini. Tapi memang satu hal lagi, ini sebenarnya secara struktural adalah tumpang tindihnya kebijakan antara Kementerian lembaga di Kementerian Perindustrian itu memang sudah ada pengetatan. Namun di Kementerian Perdagangan ada pelonggaran. Ada celah. Ada celah, makanya harus diberesin secara struktural, harus dibikin lebih harmoni, nggak tumpang tindih dan saling menguatkan gitu loh. Oke lah, kalau begitu kita akan beralih ini ke topik yang selanjutnya, yang dimana isu ini juga menjadi sorotan, membuat masyarakat juga cukup happy begitu akan adanya kebijakan ini. Masyarakat juga antusias rasanya begitu mendengar kebijakan ini, yaitu ketetapan dari Kementerian Haji dan juga Umroh Republik Indonesia yang berhasil menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2026 sebesar 2 juta rupiah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, dari Kemen Haji begitu ya, ini merilis secara resmi pengumuman tersebut di media sosialnya, di Instagramnya begitu. Ada tuh rincian-rinciannya begitu, berapa aja, mungkin Bung Mahfud punya tuh angka resminya tuh yang disepakati Kementerian Haji sama DPR kurang lebih 87,4 juta ya yang dibayarkan per jemaah ya. Cuman jemaah tuh membayar sekitar 62% ya. Iya, di 50 berapa? 54,1. Jadi per jemaah tuh bayar 54,1. Subsidi dari pemerintah ya. Sisanya disubsidi oleh pemerintah. Nah, selain itu, selain ketetapan biaya haji, saya juga mendengar tuh, Mas,
ada aturan baru Mm-mm. mengenai umroh mandiri. Nah, iya. ini Benar, menarik ini, Mas. benar. menarik ini. Banyak yang ini kayaknya bereaksi ya. Banyak yang bereaksi gitu kan, karena kan kita tahu sebelumnya tuh ini umroh mandiri tuh dilarang ya. Sebetulnya gini, sudah ada, tapi selama ini belum ada payung hukumnya, Bung. Ya, ya, ya. Ya, nah sekarang justru menurutku ini adalah kalau dari Pak Danhil ya, Ya, ya. Wamen ya. Wamen Haji mengatakan justru sekarang ini dengan Undang-Undang Nomor 18 kalau nggak salah ya, Ya, ya. Tahun 2025 ya. itu sekarang sudah ada payung hukumnya. Jadi yang dulu-dulu udah ada, karena kan umroh bukan haji kan, Ya, itu bisa sebenarnya, dan itu memang ada ketentuan dari Arab Saudi juga. untuk umrohnya ya. Iya, jadi kita nggak ngasal juga. Cuman di sini adalah terobosan, justru kalau kenapa-napa sekarang udah ada payung hukum. Namun nanti harus ada aturan turunannya dulu, Bung. Mhm. Karena kan kalau bukan masih apa ya, filosofis dan masih general ya. Jadi kita tunggu nanti. Tapi yang menarik kan reaksi dari asosiasi itu. Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh ya. Oke. Ampuri itu. Ya, Yang teriak-teriak lah Ya, memprotes ya. mengenai kebijakan ini. gitu kan. kebijakan. Bahwa akan berimbas lah kepada sektor Iyalah. usaha mereka Pasti gitu lah. kan. Mereka kan gini, kalau mandiri kan nggak perlu manasik, Bu. Iya betul. Mereka kan nyediain pelatihannya, itu kan Iya. ekstranya di situ Ya, sebenarnya iya, kan. iya. Sekarang kan mungkin era digital, orang bisa ngecek informasi di mana-mana. Ini kan kelas menengah atas. Pasti orang yang ngerti internet gitu ya, gimana teknisnya, gimana urutannya, tata tertibnya. Jadi memang di sini menurutku ya ada sebuah mungkin sentilan sedikit dari Pak Prabowo ya terkait apa, Bung, sebelumnya kasus apa? Kasus haji. Kuota itu. Kuota Itu kan haji. Pak Ketua KPK udah berujar waktu itu. Apa tuh? Melibatkan 100 lebih agen travel haji. Nah itu dia. Yang agak nakal itu. Mungkin Pak Prabowo kan juga niatnya sangat ini ya, baik ya, untuk menekan biaya haji umroh Rendah mungkin. serendah mungkin. Bahkan ketika ini sudah disahkan, Bung ya, Pak Prabowo tuh masih bilang masih bisa lagi nggak diturunkan lagi. Turunkan. Gitu, Bung. Oke, mungkin terkait dengan kebijakan dari umroh mandiri begitu ya. Ini kalau saya yang mencatat sebelum kita ke topik selanjutnya nih, ada dari pernyataannya MUI bahwa penyelenggaraan umroh mandiri ini perlu mendapatkan kepastian hukum secara detail, meliputi regulasi yang saling Iya, menyambung dan saling itu sih. mendukung antara dua negara Betul, begitu ya. Jadi betul. secara G2G atau Betul. government to government. Hal ini tuh penting agar dapat dipastikan keamanan Iya. dan juga kelancaran umroh mandiri Betul, yang karena juga ada dimaksud. kekhawatiran kan disalahgunakan. Moral hazardnya adalah pura-puranya itu travel, tapi Ya. menghimpun dana untuk umroh. Itu bisa masuk ke pidana kata Bang Daniel ya. Iya. Jadi memang harus dipikirkan dengan cermat Iya. regulasinya. Oke lah, dan akhirnya kita akan beranjak nih ke topik yang selanjutnya. Ini topik yang fresh sekali, yang sangat dekat saat kita tapping, yaitu terkait dengan Presiden Pak Prabowo ini yang hadir di KTT APEC 2025 di Korea Selatan. Terakhir kan kita kemarin ngebahas ini ya, Pak Prabowo dengan diplomasi luar negerinya begitu ya, dengan politik luar negerinya, dan berada di KTT ASEAN Kuala yang Lumpur ya. Kuala Lumpur, Malaysia. Nah sekarang ternyata beliau ke KTT Itu APEC. di kota mana? Gyeongjang ya kalau nggak salah namanya. Iya, kalau nggak salah di Korea Selatan. Nah, Mas Icang biasanya nih kalau misalnya bahasin soal politik internasional gitu udah banyak nih Nah, kali ini catatannya. nggak sebegitu banyak, Iya, ya kan? iya, Tapi iya. adalah sedikit-sedikit ya. Yang menarik itu adalah sebelum pertemuan yang di kota Gyeongjang atau something itu, didahului pertemuan antar dua raksasa dunia, yaitu Donald Trump dan Xi Xi Jinping. Jinping. Cina. Itu bukan di kota yang APEC-nya itu. Dia di Oke. Busan. Oh, 85 kilo dari kota tersebut. Saya nggak tahu gimana nyebutnya itu, agak susah. Bukan penggemar K-pop soalnya. Nah, di situ jadi sorotan utama memang. Iya. Pertemuan dua hegemon dunia saat ini ya, terbesar secara politik dan ekonomi ya, dan militer juga. Dan sepertinya memang ini disambut dengan baik oleh banyak pihak, karena tampak ada apa ya, pelunakan dalam kebijakan. Jadi salah satunya itu Amerika menurunin
tarif 10% buat Cina. Oke. Lalu juga soal hambatan rare earth itu dibuka lagi. Itu kan penting sekali ya, karena kalau enggak semua chip semikonduktor, mobil listrik itu kena semua itu. Sedangkan Cina kan 90% tuh mengelola itu dari Cina semua itu, Bung. Selanjutnya juga yang menarik lagi itu soal ini kerjasama untuk perdamaian Rusia-Ukraina dengan Cina. Ini baru ini. Pertama kalinya ada statement dari Donald Trump ya, meskipun Xi Jinping juga di pertemuan itu terlihat sangat dingin. Jadi Trump itu kelihatan yang paling lebih ceria di situ. Mungkin gara-gara joget di Malaysia, mood gitu kan. Ketemu Trump, ketemu Xi Jinping kayak ini teman baik saya. Ini Jinping cuman kayak didepuh itu kan, cool aja gitu. Nah di situ. Tapi kalau ini sebagai sinyal baik ya menurutku ya, bahwa kekakuan dalam perang tarif, proteksionisme agak berkurang sedikit lah. Tak akan kena dampaknya. Kalau Pak Prabowo, kemarin kan kita sempat ini ya, pas sama Mas Aap, menyindir sedikit lah ya dengan halus, kok nggak ada pertemuan bilateral Pak Prabowo di Kuala Lumpur. Kali ini ada. Sudah ada tadi beritanya, pertemuan Pak Prabowo dengan Perdana Menteri Chris Luxon, Selandia Baru. Itu adalah di situ, di sela-sela. Dan yang menarik ini ada momen yang agak cute apa tuh? antara Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, dengan Pak Prabowo. Kenapa? PM Takaichi sebelah nama Pak Prabowo, tapi agak berjarak. Tiba-tiba beliau melirik Pak Prabowo menggeser kursinya dengan perawakan yang kecil imut itu nempel Pak Prabowo. Itu kocak sih menurutku sih. Langsung ngobrol di situ mereka. Bahkan kalau di video-video itu tambahin musik-musik anim-anim gitulah. Jadi itu kocak. Tapi menurutku juga menariknya juga di sini Pak Prabowo mungkin ya menyinggung soal tentunya multilateralisme, kepercayaan yang semakin memudar di Asia Pasifik harus dikuatkan, tapi juga menyinggung soal narkoba. Oh, jadi ingat ya beberapa hari sebelum beliau ini ke KTT APEC 2025 ini juga ikut memusnahkan narkoba bersama dengan Kapolri ya? Iya. Nah itu dia, jadi ini memang sejalan begitu dengan yang ingin beliau gaungkan begitu di domestik maupun internasional. Begitu. Nah ulikan terkait ini gimana Mas Icang? Memang itu sebuah fakta ya, narkoba ini jaringannya itu sudah transnasional, lintas negara. Tidak bisa kita sendirian di situ. Dan ini memang termasuk ini Bung ya, extraordinary crime. Kejahatan yang luar biasa. Yang luar biasa, dampaknya merusaknya luar biasa, dengan skala yang luar biasa pula gitu ya. Kalau sekarang sih setahu saya nih, ini pengamatan saya yang mungkin awam ya. Di Jakarta sendiri gitu ya, kalau dibandingkan mungkin tahun 90-an, tahun 2000-an awal memang sudah mereda sebetulnya semenjak ada BNN. Tapi sepertinya tempat lain itu belum membaik ataupun malah lebih parah. Tapi memang yang menarik waktu Pak Prabowo sempat menyinggung soal ini ya Bung ya, di negara lain tuh ada tindakan drastis gitu ya. Dimana kalau misalkan ketahuan narkoba tuh langsung tembak mati di tempat. Nah, Bung gimana ngeliatnya itu? Nah, kalau ngelihatnya sih Pak Prabowo masih mengutamakan hukum karena hukum ya. Iya, karena di Indonesia tuh negara hukum kan, nggak bisa asal tembak seperti yang terjadi di negara tetangga kita pada waktu itu. Di Filipina. Di Filipina waktu itu Pak Duterte kan. Duterte yang sekarang ada di Den Haag, di penjara karena itu kasus itu disebut dengan extrajudicial killing. Pembunuhan tanpa pengadilan. Gitu kan. Ya kan. Kalau kemarin juga di Brazil ada Bung, itu penyerbuan geng dan narkoba ya. Geng kartel narkoba di Brazil sampai terakhir kali saya baca itu 135 orang tewas, Bung. Kan geng Red Command ya, salah satu geng kartel terbesar di Brazil. Memang kalau kita bandingkan dengan negara Amerika Latin, kita masih jauh, Bung. Meskipun kita harus waspada tetap ya. Tapi memang kalau kita lihat skala di Amerika Latin, itu bahkan mereka udah punya pasukan sendiri. Iya, punya tentara sendiri untuk kartel-kartel itu ya. Iya, yang di Meksiko itu kan El Chapo itu ya namanya ya. Terus juga kemarin udah mulai mau nyampe ke Asia Pasifik, tapi dicegat di Kepulauan Solomon. Dia dari Kolombia mau ke Australia, Bung. Itu di
Indonesia ya, kalau nyampe, saya ingat tuh sebelum pandemi waktu itu ada artis ketangkep namanya Steve Emmanuel. Ya. Itu dia bilang 1 gram kokain itu lebih mahal dari 1 gram emas. Bisa 5 jutaan per gram. Iya. Sekarang aja emas 2,3 juta. Iya. Jadi kalau sekilo 1000 gram, hitung Wah. aja sendiri, Bung. Nah, makanya ini bisnis yang sangat lukratif dan harus memang kerjasama antar negara sih, kita sendirian gitu ya. Oke, dan emang seberpengaruh itu apa ya? Kita tuh kalau misalnya si penggunanya gitu ya, setidak baik itu gitu karena kalau nggak salah merusak sekali untuk narkoba ini, makanya Pak Prabowo juga menggaungkan itu tidak hanya di domestik aja, tapi juga di internasional begitu ya. Karena ada yang juga kalau nggak salah gitu ya, tadi saya baca dengan pemusnahan Pak Prabowo itu di 214 ton kemarin ya kalau nggak salah ya. Tapi yang di display nggak semua itu. Nggak semua ya. Nggak muat itu. Semua narkoba di situ kan dihadirkan kan itu kan. Iya, itu bisa menyelamatkan ratusan nyawa katanya gitu. Sekitar kalau nggak salah yang saya baca 600 apa berapa ratusan nyawa begitu ya. Juta ya yang bisa diselamatkan dengan pemusnahan yang kemarin dilakukan oleh pemerintah itu ya. Oke lah. Bung Mahfud dan Mas Icang, sayang sekali ini pembahasan di BPS kali ini tuh harus kita hentikan gitu, harus selesai di sini karena durasi juga rasanya sudah selesai begitu ya. Dan untuk sahabat Nutik juga pemirsa Simpo TV, saya ingin mengingatkan nih, bagi Anda yang ingin kembali menyaksikan tayangan ini bisa langsung kunjungi kami di YouTube kami Skala Survei Indonesia SSI Official. Bagi Anda yang juga suka atau tertarik dengan isu-isu politik, monggo langsung di-subscribe aja YouTube kami begitu. Jangan lupa juga like dan juga komennya. Oke lah kalau begitu untuk mengakhiri episode kali ini, begitu akhir kata kami bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam bahagia, salam ngutik. Kita sudah selesai ngulik politik. Oh yeah. Berkolaborasi dengan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Agar tidak tertinggal video-video kami selanjutnya, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk berdiskusi, silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya.